Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Alifi Rahman dengan NIM 2020037, mahasiswa program studi kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja non-reguler. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai surveillance kesehatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat PPT berikut. Apa itu surveillance? Surveillance berasal dari bahasa Yunani yaitu surveillance, yang berarti mengamati tentang sesuatu. Upaya memonitoring kondisi kesehatan secara ketat di masyarakat sehingga dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi intervensi kesehatan masyarakat. Apa itu kesehatan masyarakat? Yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat yaitu ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Pengertian surveillance kesehatan masyarakat. Surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis data secara terus-menerus dan sistematis, kemudian diseminasikan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya yang berada di wilayah tersebut. Hal yang penting terkait surveillance kesehatan masyarakat yaitu: yang pertama, surveillance merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan, bukan suatu kegiatan yang hanya dilakukan pada satu waktu. Dan yang kedua, yaitu surveillance bukan hanya berhenti pada proses pengumpulan data, namun perlu adanya suatu analisis, interpretasi data, serta pengambilan kebijakan berdasarkan data tersebut sampai terhadap tahap evaluasinya. Kemudian, yang ketiga, data yang dihasilkan dalam sistem surveillance haruslah memiliki kualitas yang baik, karena data ini merupakan data dasar yang esensial dalam menghasilkan kebijakan atau tindakan yang efektif dan efisien. Sumber data surveillance. Yang pertama yaitu mortalitas, yang kedua yaitu morbiditas, yang ketiga yaitu laporan epidemik, yang keempat yaitu laporan laboratorium, yang kelima yaitu laporan kasus per individu, yang keenam yaitu penelusuran epidemik di lapangan, yang ketujuh reservoir binatang dan studi distribusi vektor, dan yang terakhir yaitu data demografi. Fungsi surveillance. Fungsi surveillance yang pertama yaitu mengetahui gambaran kesehatan suatu populasi masyarakat. Yang kedua yaitu mengambil kebijakan yang dapat diterapkan dalam populasi tersebut, baik mengenai pola perilaku maupun pencegahan suatu penyakit. Yang ketiga, monitor dan evaluasi program kesehatan yang dijalankan di masyarakat. Yang keempat, melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan data surveillance. Dan yang kelima yaitu identifikasi masalah yang ada di populasi tersebut. Metode pengumpulan data dan sistem surveillance. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua kemudahan, yang ketiga definisi, yang keempat keberlanjutan dan ketepatan waktu, dan yang kelima yaitu kelengkapan. Adapun jenis-jenis surveillance, yang pertama surveillance individu, yang kedua surveillance penyakit, yang ketiga surveillance sindromik, yang keempat surveillance berbasis laboratorium, yang kelima surveillance terpadu, yang keenam yaitu surveillance kesehatan masyarakat global. Unsur-unsur surveillance. Yang pertama pencatatan kematian, yang kedua laporan penyakit, yang ketiga laporan wabah, yang keempat pemeriksaan laboratorium, yang kelima penyakit khusus, yang keenam penyelidikan wabah, yang ketujuh survei, yang kedelapan penyelidikan tentang distribusi dari vektor dan reservoir penyakit, yang kesembilan penggunaan obat-obatan dan vaksin, dan yang ke-10 yaitu keterangan tentang penduduk serta lingkungan. Terima kasih. Itulah tadi hasil dari
pemaparan materi saya mengenai surveillance kesehatan masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.